Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, dan pagi bagi para hadirin di balik layar kaca. Kami berdua merupakan salah dua dari peserta pengabdian masyarakat Fakultas Hukum kolaborasi dengan Paham Malang kemarin. Di sini sudah bersama saya Kumail Gilman dan rekan saya Muhammad Gumilang Harswanda. Oke, disingkatnya Gilang atau MGH ya. Betul. Tapi lebih prefer dipakai apa nih? Gilang ya. Oke. Nah, jadi Lang, di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Lang tentang kegiatan kita yang kemarin berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 November ya. Betul. Selama di Malang, kira-kira apa aja nih ntar yang bakal jadi pengalaman terbaik ya. Ya maksudnya dalam artian good memorize selama Penmas kemarin dan input apa sebenarnya yang Gilang dapet nih selama Penmas kemarin. Tapi juga bisa secara sirkuler sih ngobrol sama Gilman juga gitu kan. Jadi kita saling tektokan lah ya di sini gitu kan. Tapi nanti di sela-sela video nanti kita juga bakal ngedenger nih beberapa pendapat-pendapat dari akademisi, salah satunya dari dosen kita nih, dari Ibu Nunung, kemudian juga dari partisipan dan narasumber di Malang kemarin. Gimana keberlangsungannya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Jadi gini Lang, selama weekend, berarti 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu ya, kalau dihitung-hitung sekarang tanggal 15, berarti ya sekitar 11 hari yang lalu lah ya. Iya. Hampir 2 minggu. Apa sih Lang sebenarnya, pernah nggak sih ada bayangan kayak ternyata turun nih di masyarakat gitu loh? Terutama jauh banget nih dari rumah gitu kan? Rumah di Tangerang kan? Rumah di Tangerang. Jabodetabek lah ya istilahnya, kita masih di aglomerasi ya. Rumah di Tangerang, terus tiba-tiba dapat terlibat dalam proyek Pengmas di Malang nih Lang, gitu kan. Pasti kan kulturnya beda, orangnya orang-orang baru gitu kan, dan ada banyak hal-hal yang mungkin sampingnya ya buat Gilang gitu sendiri. Sebenarnya apa sih Lang kesan pertama kali Gilang ketika dapat atau ketika tergabung nih gitu kan, dapat kesempatan tergabung di kegiatan Pengmas Malang ini? Jujur aku sendiri merasa kalau ini adalah pengalaman yang sangat berharga, apalagi karena aku sendiri belum pernah ke Jawa Timur gitu. Jadi bener. Jadi waktu kita Pengmas di Malang itu, pengabdian masyarakat di Malang, itu tuh untuk pertama kalinya juga saya pergi ke Jawa Timur. Oke. Jadinya ada ya suasana baru lah gitu. Oke, jadi pertama kalinya pergi ke Jawa Timur langsung Pengmas nih? Iya. Emang biasanya kemana aja kalau boleh tahu di luar Jabodetabek gitu? Kalau aku sih, mungkin kalau pulang kampung ke Jawa Tengah sih. Oh, Jawa Tengah. Karena kampung kedua orang tua di sana semua. Oh gitu. Dan kebetulan emang gak ada kerabat aja yang tinggal di Jawa Timur gitu. Jadi sekali ke Jawa Timur langsung Pengmas gitu ya? Iya. Oke, jauh. Dan jadi pengalaman pertama selain karena terlibat Pengmas juga pengalaman pertama ke Jawa Timur gitu ya? Lumayan. Nah, tapi sebenarnya apa sih Lang yang Gilang bayangin nih gitu kan? Kan pasti kan ada pembekalan ya? Iya. Di Depok, di sini kan di kampus gitu. Betul. Kan. Kayak dari prosesi pembekalan segala macam. Sebenarnya apa sih yang ada bayangan Gilang gitu, kayak kita bakal Pengmas ke Jawa Timur, ke Malang gitu kan? Dan ini juga pertama kalinya Gilang tentunya kan? Nah sebenarnya tuh apa sih yang jadi bayangan Gilang, kayak ini kira-kira bakal ngapain gitu atau gimana nya gitu? Aku ngebayanginnya itu waktu itu kita itu kayak mungkin kita kayak berkomunikasi langsung dengan masyarakat gitu. Jadi dari bayangan aku ya, Pengmas itu, pengabdian masyarakat itu semacam kita turut membantu masyarakat yang menjadi subjek dari penelitian kita, dari pengabdian masyarakat kita. Terutama memberikan edukasi, karena kita dari orang hukum, kita memberikan edukasi mengenai hukum gitu. Kita mengajari langsung mereka gitu. Kita sebagai mahasiswa hukum, kita kan juga kalau yang saya ingat waktu saya awal jadi mahasiswa dulu itu kan ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, salah satunya itu pengabdian masyarakat. Jadi mungkin itu saya baru benar-benar mengalaminya itu mungkin
2 minggu yang lalu itu. Oke, jadi bisa dibilang juga tuh sebagai aktualisasi dari Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya mungkin, salah satu dharmanya gitu ya. I see. Luar bisa juga ya, sampai keinget masih zaman maba. Gitu. Zaman maba ya. Iya. Bikin tugas berarti dulu ya, Tridharma perguruan tinggi segala macam. Betul. Kacau. Luar biasa. Nah, tapi gini Lang, kan pasti kan ini juga ya, kalau kita kembali lagi ke konteks tentang pengalaman pertama ya berarti bisa dibilang ya. Selama di kelas itu kan pasti kan POV-nya beda ya. POV-nya beda banget di kelas, full teori lah ya. Iya. Dan ketika di masyarakat somehow ada ya nggak banyak sih, nggak jarang sih maksudnya yang ngerasa oh ternyata beda loh sama teorinya gitu. Sebenarnya ada nggak sih Lang perasaan gap itu Lang ketika kemarin di Malang? Oh iya, ada gapnya. Karena kan kalau yang aku tangkap dari peserta-peserta kemarin itu, terutama yang dari sewaktu kelompok fokus group discussion itu teman-teman Bapak Ibu peserta ini mungkin ada yang sepertinya kurang bisa menangkap apa yang kita sampaikan gitu. Mungkin karena salah satunya kita memakai bahasa yang terlalu ilmiah. Oh gitu. Ya mungkin karena kan masyarakat itu kan ya mohon maaf punya tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Apalagi itu salah satu kekurangan di Indonesia juga ya. Sehingga untuk menjelaskan ilmu yang kita dapat di kelas itu kita harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oh gitu. Oh berarti kemarin ada FGD-nya berarti ya? Iya betul. Oh gitu. Tuh ngapain aja FGD-nya itu? FGD-nya itu kita ada semacam studi kasus gitu. Kasus. Iya, kita ada masing-masing kelompok itu mendapat satu kasus. Misalnya kayak penipuan, kemudian penggelapan. Oke. Nah, kemudian di situ kami membantu anggota-anggota tiap-tiap kelompok ini untuk bagaimana memecahkan masalahnya. Dengan acuan utamanya itu adalah buku saku yang kami berikan waktu itu. Oh, jadi selama acara pun peserta dikasih buku saku ya? Betul. Oke, tentang edukasi krisis center pekerja migran itu tadi ya. I see. Dan latar belakang partisipannya sendiri kayak mungkin mostly gimana sih? Apakah emang benar-benar mereka semua tuh pernah jadi pekerja migran kah atau gimana? Nah, terkait untuk latar belakangnya peserta ini ada yang memang dulunya itu adalah pekerja migran, ada yang memang mereka itu ikut organisasi untuk mengadvokasi pekerja migran, dan ada juga dari mereka itu tuh yang mungkin kerabatnya merupakan seorang pekerja migran gitu. Oh, oke. Jadi ini ya beragam ya berarti ya untuk partisipannya sendiri. Bahkan sampai ada yang kerabatnya pekerja migran pun dia ikut. Iya. Tujuannya buat apa tuh? Biar dapat edukasi juga apa gimana? Biar dapat edukasi juga karena ya kalau pekerja migran itu kalau di Indonesia itu kan banyaknya mereka itu bukan mereka itu tipologinya itu yang biasanya mereka bekerja di luar negeri, kemudian mengirimkan baik uangnya kepada bukan hanya kepada keluarga intinya juga, tapi kepada keluarga besarnya juga gitu. Oke. Ditambung keluarga juga berarti ya? Iya, ditambung keluarga juga. Dan mereka ini bukan mungkin satu hal yang membedakan dari pekerja migran Indonesia dengan pekerja migran dari negara lain. Biasanya pekerja migran Indonesia itu tuh nggak banyak yang menetap di negara tujuan. Oh gitu. Iya. Oke. Alasannya kenapa tuh? Biasanya kalau yang saya temukan dari saya belum membaca jurnal tentang topik tersebut. Saya membaca dari komentar-komentar media sosial. Pekerja-pekerja migran kita ini yang berasal dari Indonesia ini mereka sangat mementingkan yang namanya keluarga. Sehingga ketika mereka sudah selesai bekerja atau sudah mendapat hasil dari pekerjaannya di luar negeri, mereka akan berusaha untuk memenuhinya kepada keluarga mereka masing-masing gitu. Oh, I see. Nah, ini menarik banget nih Lang, karena berkaitan sama ini mungkin kita juga bisa kedengar nih opini-opini dari partisipan kemarin ya. Kayak gitu, karena kan
Gilman juga baru dapat info kalau misalnya di sana tuh juga melibatkan unsur-unsur lain, salah satunya kayak mahasiswa misalnya gitu ya, kayak gitu. Mungkin bisa kita ketahui melalui segmen di berikut ini. Nama saya Imron Rusadi, asal daerah saya Jalan Kedawasari, Lowokwaru, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti, saya dari RKI Wonosari Gunung Kawi. Saya pernah jadi pekerja migran di Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Aditya Wisnu Santoso dari Kabupaten Kediri. Kalau aturan-aturan BUMI yang saya dengar tadi itu yang pertama mengenai lembaga agen resmi itu harus legal dan betul-betul sudah diresmikan oleh pihak badan tertentu atau dari pemerintah. Jadi pihak PMI itu memang aman, tidak ada kendala apapun. Kalau dibilang pernah ada nggak sih sosialisasi tentang TKI dari pihak Biro Jasa gitu, dari KJRI? Tentunya pernah. Di sekolah saya dulu pernah ada, cuman saya kayak masih belum terlalu memahami, jadi kayak ya udah langsung lupa gitu. Sebelum berangkat kan kita dikasih pengarahan itu, kita dikirim ke Surabaya untuk pendidikan itu. Dikasih buku bekal juga. Nah, ini kalau memang ini dilanjutkan ke sosialisasi ke masyarakat ya sangat berguna sekali. Kalau cuma seminar gini terus berhenti ya cuma di sini aja. Kalau dari acara ini benefitnya ya cukup banyak ya, termasuk tentang terkait hal-hal yang perlu dilakukan oleh TKI sebelum dia pergi kerja, dan juga tentang peraturan dan juga hal tentang ketenagaan kerja luar negeri. Itu benar-benar saya dapat insight di acara ini, tambah wawasan saya banyak juga. Ternyata kayak jadi TKI itu nggak segampang itu, nggak segampang melancong ke negeri orang untuk dapat uang. Ternyata juga ada gede banget resikonya, tapi juga di backup sama pemerintah dengan adanya peraturan-peraturan dan juga pelatihan untuk bekerja di sana gitu. Terima kasih sudah mengadakan acara ini, benar-benar sangat membantu bagi orang-orang yang awam. Jadi misalkan ada saudara, tetangga kita yang ingin kerja ke luar negeri, kita bisa memberikan pengarahan gitu. Nanti di sana itu seperti ini kan gitu. Jadi kita tahu dasar hukumnya juga. Acara kami menghadirkan sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, baik itu pekerja mantan PMI maupun kawan-kawan dari Paham Malang. Selanjutnya kami menghadirkan Ibu Dr. Wirdianingsih atau biasa kami panggil Bu Nunung selaku ketua dari kegiatan Pengmas kami. Bu. Assalamualaikum, Dek Nakziat. Ya. Panggil anak saja ya. Boleh Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin boleh Ibu dijelaskan latar belakang dari kegiatan yang kita lakukan ini, Ibu? Iya, ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan saya dan juga teman-teman dan kita semua ya, termasuk Zia dan anak-anak mahasiswa kita yang concern terkait dengan pekerja buruh migran di Indonesia. Dan kita ingin melakukan sesuatu lah, ibarat apapun kita bisa lakukan. Waktu itu kami ya punya ide untuk membangun crisis center terkait dengan permasalahan ada di PMI, karena kita menyadari ya bahwa pekerja buruh migran Indonesia itu makin lama makin banyak. Betul. Terus terang itu apakah karena kita ini kesulitan, ya memang kita kesulitan ekonomi ya, kondisi, kemudian ada iming-iming dari luar yang merasakan kerja di luar itu lebih enak dan sebagainya. Cuma sayangnya mereka makin masuk, justru itu makin banyak masalah yang muncul. Kita bisa menyadari ya, masalahnya banyak nih, macam-macam. Sampai sekarang kayak ada penjualan orang karena mereka ditipu, ya kan? Trafficking itu sungguh sangat menyedihkan ya. Nah, itu adalah salah satu concern kami, sehingga kami walaupun kami ini melakukan di suatu wilayah yang
kami lihat di situ cukup banyak pekerja buruh migran Indonesia di daerah Jawa Timur, di Malang Raya. Ini adalah sebagai, menurut kami ini sebagai contoh proyek ya. Kami membuat crisis center, bekerja dengan paham ya di lembaga bantuan hukum paham di Malang untuk kemudian membantu ya teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang terjerat permasalahan selama bekerja di luar negeri seperti itu. Nah itu berangkat dari situlah akhirnya alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan dan sudah dilakukan seperti pelatihan dan advokasi dan apalah suatu kegiatan yang sharing juga ya. Di situ ada narasumber yang memang menguasai permasalahannya, Pak Ribut, Pak Heru, dan juga beberapa pekerja buruh migran yang punya pengalaman, sharing pengalaman. Dan di situ adik-adik mahasiswa, saya senang karena semua terlibat, karena mahasiswa tidak hanya di level teori, belajar teori hukum harus begini, tapi dia tahu permasalahan itu seperti apa dengan melihat kasus-kasus dikembangkan, didiskusikan, dan dicari solusinya. Jadi emang fenomenanya Ibu ya, karena mungkin kesulitan nyari kerja di sini. Betul. Dan kayaknya nggak terlalu sulit gitu nyari kerja di luar, asal dapat training yang cukup. Kesannya uangnya banyak, betul. Gitu ya kan? Betul, uangnya hasil banyak, tapi kan butuh profesionalitasnya. Iya betul. Menarik juga karena kita memilih Malang itu, data dari Paham Malang, Malang itu menunjukkan tingkat ketiga paling tinggi di Jawa Timur Ibu mengirim PMI ya. Dari total 270.000 sekian orang Indonesia yang kerja di luar. Sebenarnya lembaga-lembaga atau BP2MI itu udah gimana ya Bu menjaga PMI kita nih di luar negeri itu udah efektif belum? Sebenarnya kalau mau bicara jujur ya Badan Perlindungan Pekerja ini kan sebenarnya berusaha ya namanya ya. Namun memang menurut saya itu belum bisa efektif karena banyak hal yang mereka harus atasi ya. Tadi karena jumlah pekerjaannya makin banyak dan terkadang ya buruh migran kita ada yang legal, ada yang tidak legal. Nah yang tidak legal ini justru yang banyak menimbulkan masalah yang tidak terdeteksi, yang mereka berangkatnya karena tidak paham proses keberangkatan yang legal itu seperti apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perhatikan di tempat kerjanya nanti. Ya itu mereka nggak dapat info itu, mereka hanya ini oleh orang oknum yang tidak bertanggung jawab itu yang melakukan. Nah sehingga BPM ini, BP2MI ini memang butuh bantuan saya pikir itu. Jadi negara mendukung dengan sudah adanya lembaga ini, sudah ada aturan, namun menurut saya masyarakat ini terus harus perlu diedukasi. Oke, nama Ribut Rianto SH, aktivitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, komisi yang membidangi salah satunya ketenaga kerjaan juga. Yang kedua, saya aktif di Ketua Alumni Magang Jepang, Ikatan Trainee Jepang seluruh Indonesia. Saya juga selaku Presiden Sahabat Migran Indonesia yang sering mengadvokasi terkait masalah-masalah yang ada di teman-teman PMI ataupun pemberdayaan untuk keluarga dari pekerja migran Indonesia itu sendiri. Saya Tulus Wahjuwono, asal daerah Malang sini. Saya ngajar di UIN Maliki Malang, ngajar di Universitas Wisnuwardana Malang, sekaligus basic saya itu advokat. Kalau menurut saya ya memang perlu dikembangkan, apalagi sekarang kan ada kementerian baru terkait sama pelindungan pekerja migran Indonesia, sehingga badan-badan itu harus lebih optimal lagi. Kalau kemarin kan hanya di bawah Kementerian Tenaga Kerja ya, kalau sekarang kan ada kementerian tersendiri untuk itu, sehingga memang itu bagian dari yang harus diperjuangkan, bahwa tenaga kerja kita atau
pekerja migran kita itu harus dapat perlindungan mulai dari awal. Kan ada di undang-undangnya ada perlindungan dari desa, kelurahan, kemudian dari kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat. Nah, perlindungan itu perlu dikuatkan bahwa dari awal ya sudah ada perlindungan gitu, dari asalnya sampai nanti ke tempat itu ada perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Oke, yang pertama saya melihat arah menuju yang lebih baik itu sudah nampak. Pertama terkait dengan KTP atau domisili di mana dia tinggal. Mungkin kalau dulu orang mau ke luar negeri itu bisa ya, bisa menggunakan 2 KTP, 3 KTP seperti itu, pemalsuan identitas. Sekarang alhamdulillah itu sulit ditemui. Yang kedua, dengan adanya kementerian yang dipisah ini, mudah-mudahan nanti berdampak lebih bagus lagi, lebih fokus lagi menangani pekerja migran Indonesia. Terus pas di negara tempatan para pekerja migran Indonesia dan juga tentunya keluarga pekerja migran Indonesia yang ada di negara Indonesia ini. Pemberdayaan dan perhatian dari pemerintah yang sekarang menurut kami sudah bagus, lebih ditingkatkan lagi ke arah yang lebih bagus lagi. Kalau peraturan yang kan kita punya undang-undang 18/2017 itu ya, insya Allah itu sudah bisa digunakan dengan baik. Tetapi itu kan hanya terkait dengan yang ada di Indonesia. Nah, sementara kan pekerja migran kita kan ke luar negeri. Nah, bagaimana memberi perlindungan di luar negeri sana terhadap pekerja-pekerja migran yang ada di Indonesia. Katakanlah kita meratifikasi konvensi-konvensi internasional boleh, tetapi kan harus real gitu. Seperti di KJRI maupun di kedutaan besar itu disiapkan khusus memang. Seperti Arab Saudi maupun di Malaysia disiapkan lembaga khusus yang akan menangani itu. Di samping nanti di daerah-daerah dibentuk NGO sebagai mitra dari pemerintah untuk mengawal dari awal. Kan kemampuan pemerintah untuk itu pun juga ada, tidak mutlak, terbatas, sehingga tidak bisa memantau seluruhnya, walaupun dari pemerintah desa sudah harus ada perlindungan seperti itu. Menurut kami perlu peningkatan. Ada stressing khusus ya menurut kami terkait dengan beberapa kasus yang ada di negara tempatan. Kalau boleh saya menyebutkan yang ada di Malaysia, yang ada di negara Timur Tengah, spesifik ke situ, supaya masyarakat kita yang ada di sana bisa lebih secara legalitasnya ya, secara legalitas resminya mudah-mudahan bisa lebih jelas dan ketenaga kerjaan di sana lebih diatur. Ya, kalau kita dari awal pemerintah desa sudah bisa memberi perlindungan, otomatis kan calo-calo itu nggak akan terjadi. Tapi sementara ini terkadang calo-calo itu ya namanya calo ya, kadang-kadang dari awal sudah memberi sogokan atau memberi uang pelicin kepada pejabat-pejabat yang kita dari awal harus ada lembaga yang ikut mengawasi supaya tidak terjadi percaloan itu lagi. Yang pertama, sebelum berangkat pastikan para calon PMI, calon pekerja migran Indonesia itu benar-benar bisa bahasa negara tempatan yang akan dituju. Yang kedua, usahakan mereka mengetahui kultur atau kebiasaan masyarakat di sekitar sana. Tentu beda ya, masing-masing negara beda, dan itu beda juga dengan negara kita. Jadi persiapan itu. Yang ketiga, skill yang mau dituju apa? Nah, itu harus sesuai dengan bidang atau kemampuan calon pekerja migran Indonesia itu. Ya, kalau harapan saya dengan adanya kerjasama ini
ada lebih luas lagi masyarakat tahu mengenai perlindungan pekerja migran kita. Dengan adanya undang-undang baru, dengan adanya kementerian baru, dengan adanya pejabat-pejabat yang dari awal sudah disiapkan untuk memberi perlindungan, sehingga pekerja kita dari awal sudah mengetahui hak dan kewajibannya, terus kemudian kelemahan-kelemahan perjanjian yang akan dia dapatkan di negeri orang nanti. Tapi juga harus ada kerjasama di antara lembaga-lembaga ini dengan pihak mungkin KJRI atau kedutaan besar yang memang banyak sekali terjadi kejahatan migran kalau menurut saya. Makanya di undang-undang kita kan ada namanya aturan pidana di Undang-Undang 1817, tapi itu kan hanya mengikat di Indonesia. Di luar negeri tidak ada. Mungkin ya ratifikasi itu bagaimana supaya link-link dengan kedutaan besar maupun link KJRI atau hubungan dengan NGO di luar negeri itu bisa terjalin dengan baik. Ada hal yang kita dapat dari narasumber kita, beliau itu namanya Ibu Sri, beliau itu PMI juga. Jadi di sana itu teman-teman PMI kita itu mengalami itu banyak yang hak-haknya tuh nggak dapat gitu, hak-hak sebagai pekerja tuh nggak dapat karena balik lagi mohon maaf. Banyak dari kawan-kawan kita yang PMI di luar itu bekerja sebagai ART, Bu. Ruang lingkup kerjanya kan nggak terlalu kelihatan ya, Bu, karena di Indonesia sendiri aja UU tentang PRT nggak jadi-jadi gitu udah 15 tahun. Jadi gimana sih, Bu, lembaga perlindungan hak-hak PMI ini pengawasannya tuh gimana buat teman-teman kita yang ART terutama? Karena kan kalau yang di pabrik mungkin masih bisa lebih dilihat lah gitu. Ini yang saya katakan terkadang tenaga kerja kita ya mungkin dengan kapasitas yang ya tadi rendah, tidak di-upgrade sehingga dan dia bersedia ditempatkan di mana saja, itu menjadi nilai tawar yang rendah untuk kita. Justru itu gunanya pemerintah untuk menyiapkan lembaga-lembaga yang bisa mengupgrade mereka. Oke, dia tidak sekolah, tapi kan dia bisa punya skill, ya kan? Skill-skill sederhana yang lebih membuat upgrade dia bagus. Kalau kemudian ditempatkan itu, kalau ternyata memang dia hanya bisanya sebagai itu, ya memang rawan ya, Bu, ya? Dan itu lebih rawan karena yang saya dengar ya dia ada temannya yang ditempatkan ternyata karena di rumah ya kondisinya di apartemen, ruangan terbatas, dia tidur itu sampai di kamar mandi. Itu kan menyedihkan ya. Ya dan mohon maaf, di Indonesia semiskin-miskinnya kita namanya kamar masih enak, ada tempat teduh kita ya. Nah itu yang terjadi ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang dibayar atau gaji yang nggak dibayar, penyiksaan. Ya, ternyata dapat majikan yang stres atau yang tensi tinggi dan dia pun stres. Karena kan TKI kita yang mohon maaf dia mungkin pertama kali keluar negeri, adaptasi lingkungan, budaya yang berbeda kan bisa menimbulkan stres. Kita aja yang istilahnya mungkin nanti lihat kalau keluar negeri S1 sini, oh saya mau S2, pasti stres duluan kan, adaptasi dulu. Nah apalagi mereka gitu ya yang gagap bahasa dan sebagainya, ini kan yang enggak, dan berhadapan dengan di dalam rumah tangga itu memang sulit dijangkau. Kita nggak terdetek lagi setelah dia dikirim di mana yang katanya mungkin. Nah ini juga kadang ditempatkan di situ memang sesuai kontrak, tapi terkadang dijanjikan di pabrik tapi ternyata dikerjakan di rumah tangga. Itu menurut saya lebih bersyukur daripada ditempatkan di klub malam atau menjadi pekerja seksual. Itu lebih berbahaya. Itu yang sering kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi ada dua hal terakhir yang menarik Ibu sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya kita atau advokat-advokat dari Indonesia ini ngebantu teman-teman kita yang berhadapan dengan hukum di sana tuh gimana sih? Yeah. Karena cerita Pak Ribu tuh dia mengadvokasi salah satu teman kita yang diancam pidana mati hingga akhirnya bisa kita coba bawa gitu ke Indonesia. Itu gimana ya? Iya. Jadi advokat-advokat kita itu yang penting adalah perlu ada kerjasama dengan pemerintah, itu penting, apalagi untuk kasus-kasus berat.
kasus berat ya seperti pidana mati tadi ya, yang kemarin di NTT yang berhasil diselamatkan dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau tidak kerjasama bukan apa-apa, advokat kan punya keterbatasan sumber daya juga ya, baik dari materi, dari tenaga mereka dan sebagainya. Saya kira ini penting. Jadi advokat ini adalah perpanjang tanganan pemerintah kita yang atau negara, dan dia harus bisa bekerja sama dengan kedutaan di sana. Penting. Kalau enggak dia nggak akan bisa, dan kita sangat bersyukur ya. Banyak sekali advokat kita ya paham ya seperti itu, yang pro bono ya, yang benar-benar ikhlas. Tapi kan tentu harus kita dukung mereka. Dukungan itu bisa dengan kemudian tidak hanya materi itu adalah dengan memberi akses, dengan memberikan legalitas kepada mereka bahwa mereka adalah negara yang mereka adalah wakil dari pemerintahan yang dikuasakan dan sebagainya. Jadi itu harus ada kerjasama yang baik, koordinasi yang baik. Saya kira itu yang sangat penting, karena kita juga bersyukur pemerintah terkadang justru banyak dapat kasus informasi itu justru dari advokat-advokat yang bekerja seperti ini. Baik. Iya. Untuk yang terakhir nih Bu, ini lumayan sering juga ditanya sama dibahas pas acara, bahwa sebenarnya PMI itu haknya tuh harus dijamin hingga dia ke tanah air gitu. Tapi seringkali yang di tanah air ini nggak menjaga hak-haknya mereka juga Ibu. Kayak misalnya sepasang suami istri, salah satunya kerja di luar, uangnya di transfer terus tapi nggak digunain secara baik gitu Bu. Sebenarnya pemerintah tuh bisa gak sih masuk ke peran buat ngejamin kalau ya kamu tujuan di luar negeri buat makmurin keluarga kamu, sebisa mungkin dipastikan ya makmur keluarga kamu gitu. Karena dilihat tuh kadang dia udah kerja tapi pas dikirim uang ya buat keluarga foya-foya aja gitu, dia yang capek kan. Ya, itu adalah salah satu dampak dari yang tidak terperhatikannya pemerintah ya dalam hal ini, karena itu mungkin bukan hal yang nggak penting, tapi itu adalah salah satu yang hal ini aja saja belum bisa diawasi, yang penting-penting saja belum bisa dijaga dengan baik. Keselamatan mereka selama bekerja, kehormatan mereka, hak-hak mereka di sana itu terkadang belum dapat, belum terpenuhi. Apalagi ditambah dengan ekses bagaimana pemerintah mengawasi bahwa dananya itu tersalurkan dengan baik. Kan banyak kasus tuh yang dia capek-capek ngirim, dibuat kawin lagi sama suami. Betul, banyak banget itu kan dampaknya, sehingga memang perlu ya juga menurut saya mengedukasi para TKI ini bahwa mereka tidak untuk bekerja selamanya di sana. Mereka diajarkan bagaimana berinvestasi, menabung, ya. Karena kalau dia hanya percaya keluarganya kirim berapa dikirim, itu kan bukan investasi. Kesannya sih beli rumah, beli sawah, tapi itu kan kurang tahu. Jadi sehingga menurut saya dia juga harus memiliki investasi untuk dirinya sendiri. Nah, hal-hal seperti ini pentingnya ya advokasi ya. Jadi advokasi itu tidak hanya melulu terkait dengan kalau ada masalah. Justru yang harus disiapkan kepada TKI kita itu adalah bagaimana mereka mempersiapkan. Kita kan buat buku saku tuh ya. Betul. Buku saku itu juga membantu ya. Walaupun sederhana, itu lebih fokus kepada mungkin buku sakunya perlu ditambah bagaimana mereka dengan pendapatan itu membuat mereka tidak bergantung lagi melakukan investasi. Jadi kan buku saku kita tuh lebih banyak soal kesiapan mereka ya. Betul. Dari paspor sana, kesiapan dan sebagainya. Sehingga itu bagus ya. Tapi juga diedukasi ya. Mungkin nanti kita perbaiki kalau itu edukasi bagaimana dana yang mereka tabung, yang mereka dapatkan, mereka investasikan. Mungkin ya seperti saya katakan tidak harus dikirim ke keluarga. Kan sekarang kita banyak dana pemerintah sukuk atau investasi itu nggak nabung. Kalau nabung berapa sih istilah bagi hasilnya kalau bank syariah ya. Kalau suku itu ya itu lebih gede. Atau deposito atas namanya sendiri. Nah, ini kenapa tidak terjadi atau tidak dilakukan? Karena mereka awam terkait dengan perspektif
investasi yang Betul, benar. betul. Ya tahu mereka investasi tradisional ya. Mereka bagus sih beli rumah, tapi ini kan titipkan semua ke keluarganya. Iya, betul. Mereka mau beli emas titipkan keluarga, kirim uang istilahnya kan. Nah ini masalahnya. Jadi saya pikir ini bagus, menarik ya. Jadi untuk advokasi tidak hanya permasalahan hukum, kita edukasi mereka untuk supaya ya banyak kok TKI yang berhasil itu karena mereka simpan uangnya, mereka sekolah, hasil sekolahnya kemudian mereka menjadi orang educated dan dia menjadi dosen. Saya ketemu ada orang itu, ada seorang TKW ya di Banten. Dia cerita bagaimana dia berjuang di waktu Arab Saudi dan setelah berhasil dia kemudian bisa sekolah dan sebagainya. Nah kan pendidikan itu menjadi salah satu kunci melangkah lebih baik. Betul, betul. Saya kira mungkin yang kita harus pikirkan lebih lanjut, cuma memang kita tuh terlalu sibuk memang karena masalahnya paling banyak adalah dampak ini, kasus-kasus hukum ini yang perlu diatasi. Tapi mungkin juga perlu diedukasi tentang itu juga ya, saya kira. Mungkin kita sudah mencapai akhirnya ya Bu ya. Mungkin kesimpulan yang didapat itu adalah ya sebenarnya PR kita buat permasalahan PM ini masih banyak banget ya Bu ya. Banyak mulai dari perlindungannya, pengawasannya, bahkan sampai penjaminan kesejahteraannya pun ya gimana mau ngejamin kalau kita aja belum bisa ngejamin hal-hal basic lah, hak-hak dia sebagai manusia aja kita belum bisa ya. Oke, menarik. Iya, nanti ini mudah-mudahan nanti ada Pengmas berikutnya kita buat program yang seperti ini untuk berkelanjutan. Boleh Bu, boleh. Mungkin terakhir Ibu, buat harapannya nih Bu, kan kita bikin crisis center ya Bu ya, sama Paham Malang di Malang Raya. Harapannya apa sih Bu ke depannya Bu? Ya ini tadi sempat saya singgung tadi, ini adalah seperti masih awal ya, dan kita harapkan ini kita tentu harus lihat dulu ya, kita tidak bisa lepas ini ya, crisis center ini kita akan lihat berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan itu kita harus evaluasi apa masalahnya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita bantu. Nah, saya berharap kalau ini bisa berjalan baik, saya ingin ini adalah ngasih contoh pertama yang bisa kita kembangkan untuk membuka crisis center lain di tempat yang lain. Dan Paham Malang ini kan menjadi sebagai apa istilahnya, bukan percobaan apa ya, ya contoh pertama yang bisa kita terapkan untuk berikutnya. Saya bersyukur dengan ada Pengmas ini dan dananya cukup besar, kita bisa membuat satu pelatihan dan membentuk crisis center ini seperti itu. Dan saya misalnya kenapa kita bisa bekerja sama dengan LBH Paham, karena LBH Paham itu ada di beberapa cabang di seluruh Indonesia. Nah itu memudahkan kita, jadi kita tidak harus membuat akses baru, tapi kita bekerja sama, karena kan nggak mungkin ya kita membuat akses baru, tapi kita bersama bekerja sama dengan lembaga yang memang juga satu pemikiran dengan kita, itu menjadi suatu hal yang biar efisien juga ya Bu ya. Itu menjadi efisien. Ya mungkin nomor hotline-nya bisa dilihat di sini. Kita collab sama Paham Malang. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Kami juga panitia yang membantu acaranya juga sangat senang Ibu, karena ternyata partisipasi masyarakat itu cukup baik ya Bu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini ada satu ya ibarat upaya kecil kita yang bisa mewarnai ya. Baik. Nah, ini juga nih tadi Lang, berdasarkan dari apa yang Gilang sampaikan gitu kan. Tadi kita udah coba nonton tuh kan, overview dari teman-teman peserta dan Bapak Ibu juga yang ada di sana. Serta tadi juga dari Bu Nunung sendiri gitu kan, yang memberikan pandangan akademisi terkait dengan pekerja migran. Tapi gini sih Lang, kita kembali lagi ke konteks di Malang kemarin gitu kan. Dari apa yang tadi udah disampaikan sama Bapak Ibu dan teman-teman peserta, serta yang disampaikan oleh Bu Nunung nih, sebenarnya kalau Gilang sendiri sebagai tim yang terlibat melakukan intervensi pengabdian masyarakat bersama dengan lembaga Paham Malang di sana, apa sih Lang yang jadi visi Gilang gitu terkait pekerja migran ini? Apakah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu ya, mungkin perannya atau mungkin harapan Gilang gitu
kira-kira terkait penanganan pekerja migran ini gimana sih? Iya, terutama saya itu cukup concern dengan masalah terkait edukasi mengenai regulasi, terutama karena yang jadi fokus kita itu kan adalah mengenai legal ya, mengenai peraturan gitu, peraturan yang akan diterapkan atau akan diamanahkan kepada para pekerja migran kita. Visi yang diharapkan dari kegiatan Pengmas kita pada 2 minggu yang lalu itu agar para pekerja migran ini sadar dan teredukasi sehingga mereka mendapat pengetahuan yang baik mengenai aspek peraturan, aspek legal, dan juga kesadaran bahwa mereka ini tuh tidak sendirian. Mereka itu tidak sendirian, mereka ada pemerintah di belakang mereka. Untuk pemerintah sendiri, kita mengharapkan agar pemerintah itu bisa benar-benar melindungi pekerja migran kita. Karena walaupun kalau kita balik lagi ke dasar-dasar ilmu hukum itu kan kalau hukum kita itu kan memakai hukum negara Indonesia. Tapi ketika kita sudah sampai di negara orang, kita memakai hukum negara tersebut gitu. I see. Nah, mungkin menurut saya gitu ya, pemerintah harus memberikan batas atau indikasi yang jelas gitu bagi pekerja-pekerja migran kita gitu. Apalagi kan pekerja-pekerja migran kita ini kan mohon maaf, mungkin bukan dari orang-orang yang berpendidikan secara bagus gitu. I see. Jadi ada kekurangan dari latar belakang mereka juga gitu ya, yang menjadi pekerja migran ini. Iya, oleh sebab itu pemerintah tuh harus turun tangan juga di situ, karena kan yang pemerintah negara wajib mendidik masyarakatnya gitu. Thank you banget nih Lang. Nah, tadi diskusi kita luar biasa ya, maksudnya apa yang udah disampaikan Gilang juga gitu kan. Ini mungkin bisa jadi gambaran juga nih buat para hadirin sekalian yang menonton video ini, karena isu tentang pekerja migran sendiri bukan isu yang baru ya, terutama ini sebenarnya udah concern utama bahkan dari pemerintah. Sudah berlarut-larut dan memang perlu adanya penanganan yang lebih advance mungkin ya bahasanya gitu. Betul. Dan selanjutnya kita juga bakal dengar Gilang harapan dari perspektif orang yang langsung terlibat di pemerintahan, Pak Ribut Rianto, tahu kan? Betul. Kemarin. Tahu. Nah, ini kurang lebih kita setelah ini sebagai penutup juga kita akan mendengarkan kira-kira harapan dari Pak Ribut Rianto sendiri nih sebagai praktisi juga gitu kan, sebagai praktisi, kemudian dia juga memiliki pengalaman sebagai mantan pekerja migran dan sekarang dia anggota DPRD di Probolinggo ya, atau Pasuruan kalau nggak salah. Dia masih di daerah Jawa Timur juga ya. Kayak gitu. Berikut adalah kesan-pesan dan visi dari perspektif pemerintah oleh Pak Ribut Rianto. Dipersilakan. Luar biasa, jadi kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa bisa terselenggara satu hari ini. Tentu persiapan yang sangat bagus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi saya mengapresiasi terkait kegiatan kolaborasi antara UI dengan PAHAM yang ada di Malang Raya ini. Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat bagus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang notabene daerahnya itu banyak pekerja migran Indonesia. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu